ini saya akan menjelaskan mengenai materi struktur ikatan kovalen Lewis dan muatan formal. Nah, video ini saya buat sebagai memenuhi tugas ujian tengah semester. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita menggambarkan struktur Lewis dan menghitung muatan formal. Teman-teman perlu kita ketahui bahwa dalam menuliskan atau membuat struktur Lewis ada beberapa aturan yang harus kita ketahui. Pertama, menjumlahkan elektron valensi semua atom. Yang kedua, menuliskan simbol atom-atom dan membuat struktur kerangka dengan ikatan tunggal yang ditandai dengan garis satu yang mewakili 2 elektron. Terus yang ketiga itu menghitung jumlah elektron ikatan dan non-ikatan. Yang keempat, mendistribusikan seluruh elektron bebas ke seluruh atom yang terikat pada atom pusat untuk mencapai keadaan oktet atau stabil. Yang kelima, meletakkan elektron yang tersisa pada atom pusat sehingga atom pusatnya itu bisa menjadi stabil atau oktet. Terus selanjutnya, menentukan struktur yang paling mungkin dengan acuan susunan oktet dan muatan formal yaitu 0. Terus yang ketujuh itu, jika tidak terdapat cukup elektron untuk atom pusat mencapai oktet, maka ibahkanlah elektron bebas menjadi elektron ikatan membentuk ikatan rangkap. Dengan catatan, untuk anion menambahkan elektron sebanyak muatannya dan kation mengurangkan elektron sebanyak muatannya juga. Dan umumnya atom pusat kurang keelektronegativan daripada atom yang mengelilinginya. Dan perlu kita ingat bahwa atom H hanya memiliki sepasang elektron yaitu 2 di sekitarnya, dan meskipun jika penambahan itu menghasilkan atom pusat dengan elektron valensi lebih dari oktet. Mengetahui bagaimana aturan membuat struktur Lewis, kita ketahui juga bahwa muatan formal ini merupakan muatan relatif atom-atom berdasarkan sebaran elektron-elektron di sekitar atom pada molekul atau ion poliatom. Nah, jumlah muatan formal pada semua atom dalam molekul itu harus 0. Jadi itu salah satu syarat suatu atom dia bermuatan formal jika muatan formalnya itu bernilai 0. Nah, cara menghitung muatan formal itu pastinya kita harus tahu menggambar yang namanya struktur Lewis dengan benar. Terus semua elektron non-ikatan ditempatkan pada atom-atom tempat mereka ditemukan. Selanjutnya, setiap ikatan tunggal, rangkap atau 3/2 dari elektron ikatan ditetapkan ke setiap atom dalam ikatan. Nah, dalam menghitung muatan formal ada rumusnya, di mana muatan formal sama dengan elektron valensi dikurang 1/2 elektron ikatan dikurang elektron bebas. Jadi untuk menghitung muatan formal dari sebuah atom kita menggunakan rumus ini. Teman, contoh yang saya ambil di sini yaitu PCl3, di mana langkah awal yang harus kita lakukan yaitu menghitung masing-masing nomor atom dari unsur tersebut, di mana P ini memiliki nomor atom 15 dengan konfigurasi elektron 2, 8, dan 5, dan 17 terdapat di nomor atom Cl yaitu 17 dengan nomor konfigurasi elektronnya 2, 8, dan 7, sehingga unsur atom P ini memiliki elektron valensi 5 dan atom Cl ini memiliki konfigurasi 7. Nah, langkah selanjutnya itu kita menghitung elektron valensi dari PCl3 dengan rumus 1 kali elektron valensi P ditambah 3 kali elektron valensi Cl, sehingga 1 kali 5 tambah 3 kali 7. Nah, 5 ini kita dapat dari elektron valensi P dan 7 ini kita dapat dari elektron valensi Cl dengan dijumlahkan mendapatkan 26 elektron dari unsur PCl3. Selanjutnya itu kita membuat kerangka ikatan tunggal, di mana P yang menjadi atom pusatnya yang dikelilingi oleh Cl. Nah, ikatan tunggalnya ini kita perumpamakan dengan garis yang mewakili 2 elektron, sehingga di struktur ini terdapat 6 elektron yang sudah terpakai. Jadi elektron bebas dari PCl3 tersisa 20, karena 26 dikurang 6 sama dengan 20. Selanjutnya sudah tadi dikatakan bahwa
tersisa 20 elektron yang belum tersebar, sehingga elektron bebas itu disebarkan ke atom-atom kecuali atom pusat agar Cl ini bersifat stabil atau oktet. Jadi kita sebarkan atom-atom ini ke atom-atom Cl agar dia bisa menjadi oktet. Kita lihat di sini bahwa Cl sudah bersifat oktet atau stabil karena bisa mengikat 8 elektron. Nah, dari Cl ini sudah terpakai 18 elektron, jadi tersisa 2 elektron, sehingga 2 elektron sisanya itu kita taruh di atom pusat agar atom pusat juga ini menjadi oktet atau stabil. Nah, kita lihat di sini bahwa Cl sebelah kanan dan Cl sebelah kiri serta Cl sebelah di bawah juga sudah bersifat stabil, serta atom pusatnya juga sudah bersifat stabil. Nah, kita lihat di sini bahwa terdapat 2 elektron bebas di atom pusat, sehingga PCl3 ini bersifat polar, dan struktur inilah yang memungkinkan dari unsur PCl3. Membuat struktur Lewis dari PCl3, selanjutnya kita menghitung muatan formal dari PCl3. Nah, kita ketahui bahwa rumus dari menghitung muatan formal yaitu muatan formal sama dengan elektron valensi dikurang 1/2 elektron ikatan dikurang dengan elektron non-ikatan. Jadi sebelumnya kita menghitung muatan formal masing-masing atom. Yang pertama itu muatan formal atom P. Kita ketahui bahwa elektron valensi dari atom P yaitu 5. Kita lihat dari konfigurasi elektronnya, kita tulis di sini 5 dikurang 1/2 elektron ikatan dari P. Di sini ada 6 karena P ini mengikat 3 karena P di sini mengikat 3 atom yaitu Cl, sehingga satu ikatan tersebut terdapat 2 elektron yang saling berikatan. Kita tulis ini 1/2 dikali 6 dikurang dengan elektron non ikatan. Nah, elektron non ikatan dari P sini atau elektron bebasnya yaitu ada 2, sehingga hasil dari elektron muatan P ini sama dengan 5 dikurang 3 dikurang 2, sehingga muatan formal dari atom P ini bernilai 0. Hal ini sesuai dengan syarat dari muatan formal. Selanjutnya kita menghitung muatan formal dari klorin. Nah, di klorin ini kita hanya mengambil satu unsur saja, dikarenakan Cl yang berikatan oleh P ini ada 3 dan membentuk suatu yang simetris. Jadi muatan formalnya hanya kita hitung satu, sehingga kita dapat tulis ini elektron valensi dari Cl. Kita ketahui bahwa elektron valensi Cl itu sama dengan 7 dikurang 2/2 dikurang elektron bebas dari Cl itu ada 6. Kita lihat di sini ada 6 elektron bebas dari satu Cl, sehingga kita tulis 6. Sehingga elektron muatan formal dari klorin ini sama dengan 0, sehingga klorin ini memenuhi syarat dari muatan formal yaitu 0.